Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan terakhir, pertemuan ke-7 tentang hipotesis. Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data terkumpul. Perumusan hipotesa berguna yang pertama adalah memfokuskan masalah, mengidentifikasi data yang relevan untuk dikumpulkan, menunjukkan bentuk desain penelitian, menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan dan penelitian lebih lanjut. Sumber-sumber hipotesis itu berasal dari penelitian sendiri, teori dan konsepsi, dan hasil penelitian yang terdahulu. Kriteria hipotesis yang baik adalah hipotesis harus bertalian dengan teori tertentu, diujikan berdasarkan data empiris, hipotesis harus bersifat spesifik, dan sedapat mungkin hipotesis harus dikaitkan dengan teknik atau metode penelitian yang ada untuk mengetesnya. Menurut Siswoyo Haryono 2004, persyaratan penyusunan hipotesis itu adalah hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat dalam hipotesis bersifat positif dan normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Contohnya adalah anak-anak harus hormat kepada orang tua. Itu adalah bukan hipotesis. Jadi kepatuhan anak kepada orang tua mereka makin menurun. Nah, ini contoh dari hipotesis. Variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional dalam arti dapat diamati dan dapat diukur. Dan yang terakhir, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Fungsi hipotesis adalah menguji kebenaran suatu teori, memberikan ide untuk pengembangan suatu teori. Ketiga adalah memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala yang dipelajari. Nah, ini adalah ciri-ciri hipotesis yang tajam adalah merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, disusun dengan jelas menggunakan kalimat deklaratif. Yang ketiga adalah menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi karena akan digunakan sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan. Mampu menjelaskan kenyataan yang menjadi masalah utama, dan hipotesis akan berusaha memecahkan suatu masalah. Harus dapat diuji dengan data yang ada. Hipotesis dapat dioperasionalkan dengan menggunakan data yang tersedia. Jenis-jenis hipotesis di sini adalah menurut tingkat abstraksinya, hipotesis dibagi menjadi hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak. Hipotesis yang berkenaan dengan model ideal, pada kenyataannya dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut kita akan memerlukan filsafat, metode atau tipe-tipe yang ada. Pengetahuan mengenai ide akan membantu kita memahami munculnya akan seorang kepemimpinan. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antara dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Dalam penyusunan hipotesisnya, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya sehingga variabel tersebut dapat berubah. Menurut bentuknya, hipotesis juga dibagi menjadi tiga. Ada hipotesis penelitian. Jadi misalkan di sini anggapannya dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Contohnya adalah hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang yang stres. Jadi untuk hipotesis operasional, hipotesis ini adalah merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya adalah peneliti merumuskan hipotesis yang tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral atau secara teknis yang disebut dengan hipotesis nol. H0. H0 digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian. Karena peneliti meyakini dalam pengujian nanti, hipotesis itu tergantung pada bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan penelitian. Contohnya adalah H0 tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang yang stres. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Rumuskan
hipotesis penelitian, hipotesis operasional maupun hipotesis statistik. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dengan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya adalah adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Contohnya juga adanya hubungan pelayanan pasien terhadap kinerja pegawai di apotek, misalkan seperti itu. Hipotesis operasional ini adalah diidentifikasikan berdasarkan contoh-contoh yang ada. H0 di sini adalah tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan. Kalau H1 adanya hubungan. Jadi misalkan tidak ada pengaruh dosis terhadap perlakuan histopatologi, adanya pengaruh terhadap pemberian dosis terhadap histopatologi, seperti itu. Uji hipotesis dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan dibuktikan bahwa H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Dalam membuat hipotesis juga ada dua jenis kesalahan yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kalau yang kedua, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Terima kasih atas penjelasan hipotesis ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.